Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita belajar tentang riwayat Nuh. Nuh hidup pada zaman di mana manusia penuh dengan kekerasan dan rosak oleh kejahatan yang semakin bertambah. Oleh itu, Allah ingin memusnahkan semua makhluk, tetapi oleh sifat pengasihnya, Dia mendapatkan Nuh, satu-satunya orang yang benar dan hidup bergaul dengan Allah. Dia juga seorang yang tidak bercela dan taat kepada perintah Tuhan. Menurut silsilah Yesus dalam Lukas 3 ayat 36 hingga 38, Nuh adalah anak Lamek, keturunan Set. Namun dikatakan dalam kamus Heng, Nuh dari keturunan Kain karena Lamek memperistrikan perempuan dari keturunan Kain, yang pada waktu itu disebut anak-anak manusia atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini jugalah puncanya kejahatan manusia semakin bertambah, sebab keturunan Set yang disebut anak-anak Allah menyukai anak-anak manusia, yaitu keturunan Kain, sehingga memperanakan anak-anak raksasa, yaitu panggilan bagi mereka yang hidup mengikuti keinginan sendiri. Nuh memiliki 3 orang anak laki-laki, yaitu Sem, Hem, dan Yafet. Walaupun Nuh memiliki sifat-sifat yang baik, tetapi dia ada kelemahan juga. Selain dari suka minum anggur sehingga mabuk, dia juga telah mengutuk anaknya Hem dan keturunannya, yaitu tanah Kanaan. Panggilan Nuh adalah membina bahtera yang ukurannya sangat besar, 300 hasta panjang, 50 hasta lebar, dan 30 hasta tinggi, dan ada 3 tingkat. Jika disamakan sekarang, mengikut size dan ruangan seperti 20 gelanggang bola jaring. Namun, Nuh mentaati panggilannya dan melakukan tepat yang Tuhan perintahkan di dalam Kejadian 6 ayat ke-22. Tujuan Nuh adalah untuk selamatkan dia dan keluarganya serta segala binatang di bumi dari air bah. Ia juga menawarkan keselamatan kepada setiap orang yang percaya dengan pemberitaan Nuh. Tetapi satu pun tiada yang percaya, malah berbalik untuk menertawakan Nuh. Sama halnya dengan kita pada zaman ini, bila kita beritakan Injil keselamatan untuk masuk dalam kerajaan Allah, banyak orang tidak percaya dan mentertawakan pemberitaan kita. Tetapi Nuh mentaati panggilannya, demikian juga dengan kita. Harus taat dan teruskan penginjilan tanpa hiraukan perkataan orang. Karena kita maupun mereka harus diselamatkan dari dosa yang upahnya adalah maut. Misi Nuh adalah menyampaikan perkataan Tuhan yang akan mendatangkan air bah ke atas bumi, dan hanya bahtera satu-satunya jalan untuk selamat. Namun Nuh menjadi misioneri yang gagal karena tidak seorang pun yang percaya kepadanya kecuali keluarganya sendiri. Walaupun Nuh kelihatannya gagal dalam misinya, dia tidak merasa kecewa, sebab olehnya Tuhan memperbaharui perjanjiannya dengan manusia, keturunan Nuh, dan perjanjian ini ditandai dengan pelangi di langit. Apa yang menarik adalah sifat Nuh yang senantiasa
mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Ini terbukti setelah air bah. Yang pertama Nuh lakukan adalah membina mezbah Tuhan. Demikianlah dengan kita harus memulakan segala sesuatu dengan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Melalui riwayat Nuh, kita dapat mengenal sifat Tuhan yang tak pernah berubah, yaitu Dia kudus, pengasih, menghakimi dosa, dan penuh keadilan. Kitalah yang seharusnya berusaha mengikut prinsip-prinsip Tuhan agar kita berkenan kepada Tuhan. Sedikit tentang riwayat Nuh pada hari ini kita telah mendengar. Sama halnya dengan kehidupan kita pada saat ini, di mana kita sedang berusaha untuk mempersiapkan jemaat Tuhan bagi keselamatan akan dosa-dosa mereka. Seperti Nuh mempersiapkan umat pada waktu itu untuk diselamatkan daripada air bah, demikian juga kita pada saat ini, kita mempersiapkan seberapa ramai ataupun semua orang untuk keselamatan akan dosa mereka pada hari di mana zaman ini akan berakhir, di mana segala sesuatunya akan berakhir, dan satu-satunya pintu untuk keselamatan itu adalah melalui Yesus dan mentaati Injil Yesus. Sama seperti bahtera adalah satu-satunya keselamatan bagi umat pada zaman Nuh. Walaupun bahtera dengan ukurannya yang begitu luas dan besar, tetapi hanya memiliki satu pintu. Dan apabila pintu itu sudah tertutup, maka setiap orang tidak akan dapat masuk lagi. Demikian juga dengan pintu keselamatan pada zaman sekarang. Hanya ada satu pintu, yaitu melalui Yesus. Dan apabila pintu itu sudah tertutup, maka tidak ada pintu untuk masuk ke dalam keselamatan lagi. Demikian sedikit renungan pada hari ini. Amin.